طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله خالق الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمد رسول الله سيد السادات. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد سيد الأحباب الذي ذكره ينور الألباب، وما ذكرناه في مجلس إلا وطاب، وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، إلى أن قال وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأنه قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وأنه قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، وأنه قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Amma ba'du. Kita hormati dan kita cintai ayahanda kita, guru kita, Kiai Haji Al-Ustadz Ad-Da'i Ilallah Abdullah Aslam, adamallah sihatahu wa atalallah umrahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Juga para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang juga sangat saya hormati dan sangat saya muliakan, jamaah Majlis Ta'lim malam Selasa yang hadir dan istiqamah di Majlis Taman Surga ini. Athabakumullah, semoga kalian semua dapat pahala dari Allah. Hafizakumullah, semoga kalian semua dijaga oleh Allah. Ra'akumullah, semoga kalian semua dipelihara oleh Allah. Rahimani wa rahimakumullah, semoga saya dan kalian dikasihani, disayangi oleh Allah dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Takdir Allah mempertemukan kita kembali malam ini setelah beberapa bulan kita tidak berjumpa di baik rutinan di Maktab Al-Attas maupun di malam Selasa. Dan malam ini kita semua ditakdir untuk bermuajahah kembali dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, dan dengan kehendak ilahi Jalla wa'ala. Harapannya semoga kehendak ilahiyah yang azali ini mengantarkan kita pada ketakwaan kepadanya, semakin baik, semakin patuh, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya meneruskan kajian bulanan yang lama, sudah 2-3 pertemuan tidak saya isi karena banyak hal, dan saya teruskan saja kitab kajian Riyadhus Shalihinnya. Barusan kita sudah membacanya, diawali dengan ayat yang terkenal di surat Al-Maidah, ayat nomor 2. Allah memerintahkan kepada kita agar ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ini perintah. Ayat selanjutnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan kalian tolong menolong dalam dosa atau dalam permusuhan. Di antara bentuk kebaikan dan ketakwaan itu perkumpulan kalian malam Selasa ini. Gotong royong, tolong menolong, saling berbagi informasi, saling gotong royong, nyiapkan terpal, nyiapkan lampu, ngasih tahu teman bahwa malam ini ada malam Selasa, ada majelis taman sorga, maka ini termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, termasuk tolong menolong dalam kebaikan. Dan tolong menolong dalam kemaksiatan dilarang oleh Allah. Tidak ikut minum Habib, cuma ngasih tahu tokonya di sana, bodoh aja. Tidak ikut beli togel Habib, cuma ngasih tahu nomornya segini, ya sama aja. Kang, sampeyan lek ngei nomor tepak terus Kang. Piro Kang saiki metune? Milih ya nang tanggalan akeh nomor. Walaupun ndak nentukan langsung tapi ngasih isyarat ke tanggalan kalender, ya sama aja. Ini tolong menolong dalam keburukan, dalam kemaksiatan. Maka dapat dosa yang sama, naudzubillah. Nah, orang yang tolong menolong dalam kebaikan dapat pahala sama. Di hadis selanjutnya Nabi bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan dalam kebaikan, maka dia dapat pahala yang melakukan. Tidak hadir karena ada uzur, cuma ngasih informasi di WhatsApp, di grup, nanti malam acara majelis taklim malam Selasa. Orangnya tidak hadir, cuma buat banner, cuma ikut buat banner. Dia dapat pahala sebanyak orang yang hadir gara-gara tahu bannernya baca. Alhamdulillah yang buat banner hadir kayaknya. Ya, terkenal sudah ya. Saya baca di WhatsApp, di grup ada fotonya Habib Agil, ada fotonya saya, besar sekali. Padahal saya tidak senang kalau foto saya dipasang. Kasihan disimpan di perapatan, bertelon, kepanasan, kedinginan. Kalau kena tepor kelap ya apa itu nanti. Jangan majang foto-foto pakai nama ada apa-apa. Kalau foto-foto kasihan kepanasan. Anehnya kadang acaranya sudah selesai sebulan tidak diturunkan dari perapatan. Kasihan merana di sana. Ya, jadi murah jadinya nanti. Jadi begitu yang nunjukin pahala. Tidak ikut hadir cuma nunjukin alamat, sama dapat pahala seperti yang melakukannya. Apalagi tuan rumah malam ini. Sebanyak orang yang hadir ini 500 orang, 500 pahala ngaji untuk tuan rumah. Karena dia menjadi penyebab pertemuan. Sebaliknya kalau buat dosa, buat orkes, undang orkes, yang hadir 1000 yang mabuk, maka tuan rumahnya dapat dosa 1000 orang mabuk. Na'udzubillah. Apalagi ada yang judi, ada yang zina, komplit borongan wis dosane kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Ini ndak menjadi penyebab adanya kebaikan. Itu pahala yang besar. Kenapa Nabi Muhammad menjadi terbaik sedunia? Karena dia menjadi penyebab kebaikan semua orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa Nabi Muhammad menjadi terbaik sedunia, akhirat, sedunia seakhirat TKP? Kenapa? Karena dia menjadi penyebab kebaikan semua orang. Semua orang bisa berbuat baik berkat panduan dan tuntunan dari
Nabi Muhammad. Makanya dia yang terbaik, semua pahala ngalir transfer ke dia. Kita sujud, pakai doa, sujudnya siapa? Nabi Muhammad. Akhirnya dia juga dapat gitu. Shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti aku salat. Dan setiap gerakan salat kita, setiap gerakan umrah kita, setiap gerakan puasa kita, nirunya niru ilmunya Nabi. Akhirnya semua kebaikan umat ini ngalir pahalanya juga kepada Nabi. Tidak ada bisa yang mendahului dan menyalip pahalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita niru. Sebanyak apa kita bisa menunjukkan kebaikan untuk orang? Ayo tanam mumpung hidup ini. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Jadi penyebab orang lain berbuat baik. Jadi penyebab orang lain berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya mengalir ini terus demikian. Jadi seperti itu. Jangan sampai meninggalkan kebiasaan dosa. Ada itu di Tanggul. Dulu orang tuanya prostitusi, menyiapkan tempat untuk prostitusi, untuk untuk sewa perempuan. Orang tuanya meninggal, diwariskan sama anaknya teruskan. Anaknya meninggal, mungkin siap-siap ini cucunya teruskan. Wah, ini warisan demi warisan ini. Terus menerus dosa dalam dosa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita semuanya jadilah penyambung kebaikan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali ngambilnya, nyetrumnya, nyolok listriknya kepada sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadisnya lagi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Pertolongannya Allah itu akan senantiasa menyelimuti seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Pertolongan Allah akan selalu menyelimuti seorang hamba selagi hamba itu selalu menolong hambanya Allah yang lainnya. Faham ini artinya? Faham? Baik, jadi sebagian ulama kalau ingin mencari pertolongan dari Allah, dia cari lewat apa? Menolong hambanya Allah yang lain. Misalnya kena penyakit dia, misalnya kena kesusahan dia cari tetangganya, temannya yang susah, dia bantu. Mencari perhatian dari Allah lewat menolong hamba Allah yang lain. Dalam hadis dikatakan, man arada an tukshafa da'watuhu wa tufarrij kurbatuhu falyufarrij mu'siran. Siapa yang doanya ingin dikabulkan, dilapangkan susahnya, maka lapangkan orang yang susah diantaranya. Bukan suruh berdoa, minta sama Allah langsung, enggak, justru nyari orang yang susah di sekitarnya, dilapangkan yang susah, disenangkan orang yang susah. Di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan melindungi seorang hamba selagi hamba itu melindungi hamba Allah yang lainnya. Kita tidak kadang nafsi kita ini, tidak mau peduli dengan yang lain. Justru begini, orang nyari pertolongan Allah, cari perhatian Allah, biar dicintai oleh Allah, apa yang disenangi oleh Allah itu dikerjakan. Di antaranya nolong hambanya, menjadi penyebab menolong hamba Allah yang lainnya. Yang lapar dikenyangin, yang susah dibantu. Wah, itu bikin perhatian besar. Allah betul-betul memberi perhatiannya kepada orang kita. Menolong orang miskin, orang anak yatim, janda tua, itu besar sekali perhatian Allah kepada kita. Ketika kita bisa menolong orang kayak gitu. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang soleh itu udah habis-habisnya perhatiannya kepada sesama. Perhatiannya kepada sesama sangat besar. Perhatiannya kepada sesama hamba Allah sangat besar.
Mereka mencari perhatiannya Allah dalam arti mencari pertolongan dari Allah lewat berbuat baik dengan sesama. Lewat berbuat baik dengan sesama. Karena Allah berfirman, Nabi bersabda dalam hadis, Kul al-khalqu kulluhum iyalullah fa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li iyali. Semua makhluk ini keluarganya Allah. Yang paling dicintai oleh Allah, paling besar ditolong oleh Allah, yang paling menyebarkan pertolongan kepada hamba Allah yang lainnya. Jadi ini dipakai. Sebagian orang wali kalau lagi sumpek, lagi gelisah, lagi kena masalah, dia sebelum banyak berdoa dia cari dulu perhatiannya Allah. Dia cari dulu orang susah. Dia cari dulu orang, karena dia sudah doa ada digabul-gabulkan. Ada tuh tamu di rumah waktu Jumat Manis di Habib Soleh Tanggul. Anaknya nakal. Minum minuman keras bukan di jalan, di dalam rumah. Dilawan sama ibunya, malah mau dipukul ibunya. Sampai ke situ. Nakal, ibunya sampai mau dipukulin sama anaknya yang mabuk di rumahnya. Ibunya diem, bapaknya diem, tidak berani. Durhakanya sampai ke situ. Akhirnya ibunya angkat tangan. Ya apa ini Habib, ya apa? Kamu sudah doa, aduh sampai capek Beb yang mau doa katanya. Terus apa? Coba saya bilang, kamu cari perhatiannya Allah. Selama ini rumah kamu itu neraka. Rumah yang di dalamnya terdapat durhaka orang tua. Kamu sudah salah dari awal mendidiknya. Sekarang coba kamu cari perhatiannya Allah untuk menyelesaikan masalah kamu. Ya apa Beb cara perhatian kamu? Ya kamu taubat dulu. Setelah itu kamu cari senang-senangannya Allah apa? Apa kesenangannya Allah supaya kamu diperhatiin, supaya rumah kamu ini diturunin rahmat, sejuk? Apa cari perhatiannya Allah? Apa Beb? Cari orang susah kamu. Jangan kerja terus. Cari orang susah, cari fakir miskin, cari orang yang kelaparan, cari anak yatim, sisihkan uang kamu. Jangan ada orang tahu, jangan pengumuman. Kasihkan, niatkan supaya anak kamu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cari perhatiannya Allah. Doa-doa kamu belum taubat. Panas terus. Subhanallah. Orang ini akhirnya benar-benar bertaubat dulu kepada Allah. Keras orang ini, keras, anaknya lebih keras lagi. Orang ini bertobat dan dia menyisihkan hartanya. Waktu itu ada yang dikasihkan ke pondoknya Habib, ada yang dikasihkan ke orang lain, sembunyi-sembunyi diamalkan sesuai dengan perintah saya. Saya mau cari perhatian Allah lewat apa-apa yang disenangi oleh Allah. Tak lama dari itu dia laporan lagi, gimana anaknya? Alhamdulillah Beb sudah mendingan. Mendingan berarti masih ada kumatnya sedikit masih. Terus cari lagi perhatiannya, terus itu kan mendingan daripada ada dijawab sama sekali. Ya, cari sama. Ada santri saya ingin dicintai sama saya. Ya santri itu pinter-pinter cari perhatian saya dong. Jangan acu tak acu. Apa yang kira-kira yang membuat saya senang kerjakan. Kalau santri itu ingin dapat perhatian dari saya. Apa? Kalau ada anak saya nangis digendong. Kalau lihat mobil saya kotor dibersihkan, tidak usah disuruh. Misalnya, alhamdulillah sih malam kotor, paginya langsung bersih itu mobil saya. Saya ngasih contoh kayak gini dipraktekin sama anak-anak santri. Nggak usah disuruh, apa yang buat saya senang, kerjain. Nanti dengan sendirinya saya jatuh cinta sama orang itu. Nggak usah perhitungan. Akhirnya mobil saya dilap terus. Rumah saya sudah halus, sudah dipel lagi. Caper, cari perhatian. Apa yang saya senangi dikerjain sama dia. Anak saya dibeliin kue terus, Masya Allah. Akhirnya saya tahu ini orang suka membuat saya tersenyum. Akhirnya kalau saya sudah senang, cinta, apa yang tidak mau saya kasih. Begitu ilustrasinya. Nah, kita nyari perhatiannya Allah. Nyari apa yang paling disenangi. Yang paling disenangi oleh Allah, yang membuat Allah perhatian sama kita. Di antaranya ini nih, nolong hamba Allah. Bukan hanya sujud atau ruku atau umroh bolak-balik atau tidak kelihatan kanan kiri. Tidak. Siapa yang tahu kan ceritanya Ibnul Mubarak berangkat haji.
tengah jalan, uangnya dikumpulin setiap hari sudah waktunya berangkat, di tengah jalan kelihatan ibu-ibu makan bangkai. Najis haram tapi darurat. Bu, najis bu, tidak boleh bu. Amalaka haram. Kalau untuk kamu ini haram, kalau saya tidak, darurat saya. Ad-darurat tubihul mahzurat. Tidak apa-apa kalau saya. Kenapa kok gini bu? Diajak masuk ke rumahnya, ada anak tiga-tiga kelaparan. Kami tidak ada yang dimakan kecuali ini. Kami makan bangkai selama berhari-hari. Nangis Ibnu Mubarak. Demi Allah, aku tak berangkat naik haji. Semua sangu dan bekalku aku berikan kepadamu. Wes, dah bapak wes, makanan ini saya tidak bisa meneruskan. Karena ada yang saya lihat dari hamba Allah kelaparan, tidak bisa makan sampai makan bangkai, barang najis. Teman-temannya berangkat semuanya. Apa yang terjadi? Sepulangnya dari haji, rombongan haji, sepulangnya ini Abdullah bin Mubarak didatangi tamu. Didatangi sama teman-temannya. Masya Allah, saya melihat kamu di Arafah, saya melihat kamu di Tawaf, saya melihat kamu di Sa'i. Loh, saya tidak berangkat. Uang saya tak kasihkan orang kelaparan. Oh enggak, saya melihat kamu ketemu di Arafah, Tawaf bareng, Sa'i bareng. Loh, saya tidak berangkat. Loh enggak, saya ngelihat banyak orang yang nyaksiin, ngelihat. Loh, saya tidak berangkat. Ini buktinya. Orang yang kelaparan saya kasih harta saya semuanya. Loh enggak, saya ngelihat kamu di Arafah, saya ngelihat kamu di sini. Sudah cerita. Bingung kapan berangkat, ya wes, gak percaya ya wes. Malam harinya mimpi. Abdullah bin Mubarak ini mimpi. Di malam harinya mimpi didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya benar Mubarak, Ibnu Mubarak, berkat kelakuanmu, perhatian sama hamba Allah, lapar kau kasih makanan, perhatianmu dengan hamba Allah, Allah kagum dengan apa yang kamu berbuat. Hebat kamu, padahal rindunya kamu sama Ka'bah sudah tidak mampu dibendung. Ngumpulin duitnya tahun-tahunan, wajib itu padahal. Tapi ngelihat barang najis dimakan sudah tidak kuat lagi kamu berikan, kamu perhatian sama orang. Hebat kamu. Allah kagum sama kamu. Akhirnya Allah mengutus malaikat untuk berwajah seperti wajahnya kamu, berhaji untuk kamu sampai hari kiamat. Kamu mati tetap ada orang berwajah seperti wajah kamu, menghajikan kamu sampai hari kiamat. Kamu mati tetap ada yang menghajikan kamu sampai hari kiamat. Subhanallah. Coba. Sampai segitu perhatian seseorang dengan orang lain, pahalanya luar biasa. Nah, kita ini banyak yang nafsi-nafsi, ya. Jadi jangan sampai kita ini kurang perhatian. Cari perhatiannya Allah lewat hal-hal yang disenangi oleh Allah. Setelah wajibat, ya, karena ma taqarraba ilayya bimithli ma taqarraba ilayya abd bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtu alaih. Apa yang paling Allah senangi yaitu hal-hal yang wajib-wajib. Setelah itu dari hal-hal yang wajib, cari perhatian Allah lewat banyak menolong orang yang susah, yang melarang. Cari, jangan malah tambah lari. Dicurhatin sama tetangga, nyilih duwe apa Kang? Waduh, tepake iki saiki wis. Tepak ya apa padha gak duwe ini, padahal banyak punya uang. Dicurhatin malah curhat. Dimelasin setel melas juga. Banyak di antara kita yang gitu. Justru orang mau minta tolong malah lagunya disetel Ida Laila. Setel melas. Sedang wonge mule, tuku martabak, tuku lalapan, tuku TV. Waduh, ini tidak bisa seperti ini. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam ini pelajaran yang sangat berharga. Cari perhatian Allah supaya disayang sama Allah. Yang tercepat diantaranya adalah menolong antara sesamanya. Kemudian layan kusuk dari kami nujurihim syai'. Nah, tidak ngurangi pahalanya orang yang berbuat baik. Kata Habib tadi, tuan rumah ngundang pengajian malam Selasa, baik, maka tuan rumah dapat pahala sebanyak orang yang hadir, tanpa mengurangi pahalanya orang yang hadir. Yang hadir tetap dapat pahala 100%, tuan rumah dapat totalan semuanya.
500 beb yang hadir beb. Ya, 500 orang yang hadir pengajian dapat pahalanya tuan rumah. Apalagi bukan hanya jadi penyebab ngaji, dikenyangno lagi, dikasih berkatan gede-gede. Double pahalanya, kenyang lain, pahalanya ngaji lain lagi. Alhamdulillah. Semoga diterima. Makanya ambil jadwal malam Selasa depan saya beb gitu. Kalau ada yang ngambil ke Tanggul nanti di rumah saya, siap hadir. Kok gak ono sing hadir ya apa ini? Malam Selasa depan di Tanggul di rumahnya Habib. Nanti pak perwakilan beb. Perwakilan tok yang hadir. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya, pahala it'amul ja'i sering saya sampaikan. It'amul ja'i, mengenyangkan orang yang lapar, pahalanya lebih besar dari membangun Ka'bah. Subhanallah, Nabi Ibrahim riwayatnya bangun Ka'bah kaget-kaget dengan pahalanya. Setelah itu ditegur sama Allah bahwa mengenyangkan orang yang lapar lebih besar daripada membangun Ka'bah lebih besar pahalanya daripada mengenyangkan orang yang lapar lebih besar daripada membangun Ka'bah. Karena begitu bahagianya orang yang lapar banget, lapar dikenyangkan, seneng dah. Kalau sampean kelaparan, sering saya sampaikan ini, kelaparan di tengah laut atau di tengah padang pasir, mau minta emas sak gerobak apa nasi pecel sak bungkus? Kalau sampean nerima emasnya sak gerobak, mati sampean kelaparan. Kalau nasi sak bungkus bertahan hidup, keluar sampean dari padang pasir. Mau yang sak gerobak emas apa nasi pecel sak bungkus? Nyampe di pinggiran mari dipangan si pecel, balik nebet tak jemput nih sak gerobak. Lapar nih sampean itu. Maksud saya, sampean bisa mengukur begitu bahagianya orang kenyang dari lapar. Kayak gitu ya bahagia. Tidak bisa dihargai segerobak emas. Makanya pahalanya lebih besar daripada bangun Ka'bah. Karena nyambung hidup, mau mati urung. Gitu, paham ya? Lapar semua ini? Ngaku dong, biar tuan rumah besar pahalanya. Ayo jawab, lapar semua? Siapa tahu nanti boleh masuk semua. Gak oleh ya wes khususon. HPP tok gue ini. HPP gak oleh ya apes wes. Mulai lewat depan, tadi lewat dalam masuknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, hadis yang terakhir. Qala li Aliin radhiyallahu anhu. Nabi bersabda kepada Imam Ali. Nah, asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini macam-macam. Pernah yang saya baca adalah fi yaumil Khaybar, di hari peperangan Khaybar. Nabi membaca hadis ini. Hadisnya fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humarin na'am. Hadisnya ini asbabul wurud. Kalau Quran itu namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Itu namanya kalau Quran asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab-sebab datangnya hadis. Ini penting dipelajari biar tahu hukum. Kalau tidak tahu sebab-sebab turunnya ayat atau hadis, moro-moro seenaknya dekek. Seenak-enaknya nyimpan, oh ayat ini cocoknya di sini, hadis ini tidak tahu sebabnya. Akhirnya enaknya saja dipakaikan ke masalah demi masalah. Ini terjadi di waktu di perang Khaybar. Arti hadisnya begini. Fa wallahi, demi Allah wahai Ali, Nabi pesan kepada Imam Ali, li an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah ngasih hidayah berkat kamu untuk orang satu. Satu orang bisa dapat hidayah berkat wasilah kamu. Khairun laka, itu lebih baik untukmu min umarin na'am, daripada harta, daripada kendaraan unta yang termahal di kabilah Arab saat itu. Satu orang bisa jadi orang baik, bisa taubat, bisa dapat hidayah berkat kamu, wasilah kamu bisa masuk Islam. Itu jauh lebih baik daripada unta yang termahal yang ratusan juta di tanah Arab. Seperti itu hadisnya. Nah, satu, hadis ini sebelum kita kaji, hadis ini terjadi di saat Lailatul Khaybar, di perang Khaybar. Di perang Khaybar itu insyaallah tahun ke-6 apa tahun ke-7 ada perang namanya perang Khaybar.
Khaybar itu nama gerbang Khaybar. Dulunya orang Yahudi dari Bani Qainuqa ada di Madinah. Mereka diusir dari Madinah, mereka keluar nyampe di perkampungan Khaybar, di Bukit Khaybar. Di situ mereka ternyata ngatur strategi, mau balas dendam. Dari orang Yahudi ini ngatur strategi, mau balas dendam, kumpulkan pasukan, mau melawan Rasulullah. Sudah diusir, ternyata di belakang mereka ngatur strategi, ngatur kekuatan. Akhirnya kedengeran sama Nabi, wah sebelum nyerang kita serang dulu aja ini. Kalau enggak bahaya, tambah kuat. Akhirnya dikepung. Mereka punya benteng namanya benteng Khaybar. Apa? Khaybar. Besar bentengnya. Dikeroyok 5-10 orang, ditendang, ndak roboh. Akhirnya Nabi di malam harinya bilang sama sahabat, "La'utiyanna raya gadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh." Besok bendera perang, pemimpin perang akan saya berikan kepada orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Juga orang ini dicintai Allah dan dicintai Rasulullah. Wa sayuftah ala yadayhi, dan perang ini akan menang berkat kepemimpinan dia. Sahabat ngarap semua. Semoga saya. Ngarap semua. Kenapa? Karena ada pengumuman bahwa yang mimpin besok adalah orang yang ngarap semua. Tidur sahabat itu ngayal. Mudah-mudahan saya jadi pemimpin besok. Mudah-mudahan saya jadi pemimpin. Kata rawi sejarah, tidak pernah sahabat berkeinginan jadi pemimpin. Karena tahu resikonya besar jadi pemimpin itu. Kaki kanannya di neraka, kaki kirinya di sorga. Kalau adil ikut ke sorga, kalau dolim ikut ke neraka. Bahaya jadi pemimpin. Jadi tidak pernah sahabat itu terlintas ingin jadi pemimpin kecuali di malam perang Khaybar. Mereka semua ingin jadi pemimpin karena ada jaminan yang mimpin besok orang yang iman kepada Allah dan mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak pernah ingin jadi pemimpin sahabat itu. Takut, lari. Kalau ditunjuk jadi pemimpin, takut sahabat itu. Tahu resikonya. Lain orang sekarang, rebutan jadi calon gubernur. Rebutan calon bupati, legislatif. Bayar uang untuk menjadi pemimpin. Kata Nabi, kepemimpinan tidak akan aku berikan kepada orang yang memintanya. Siapa yang menjadi pemimpin karena meminta, tidak akan ditolong sama Allah. Hadis. Siapa yang jadi pemimpin tidak meminta, memang langsung jadi dipilih, u'ina alaih, dibantu sama Allah. Kalau sudah minta jadi pemimpin, tidak mungkin ditolong. Kenapa? Karena ambisi, ada nafsu yang tersembunyi, terutama mengembalikan uang yang sudah terkeluarkan. Duit 2 miliar entek, beb. Kudu balik ini. Makanya sahabat Imam Abu Hanifah sampai di penjara, disuruh jadi qadhi tidak mau, sampai disiksa di penjara, dipaksa, tidak mau, takut jadi pemimpin itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tambah besar kepemimpinannya, besar pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar nangis melihat satu kambing mati di tepi sungai, nangis. Sayus'alullah, akan ditanya saya dengan Allah gara-gara satu kambing yang ada di dalam kepemimpinan saya mati terzolimi. Siapa tahu ini kambing mati kelaparan. Saya waktu itu jadi Amirul Mukminin. Nangis, takut ditanya gara-gara matinya kambing. Kambing. Pemimpin sekarang ada yang mikirin kambing. Mikirin rakyatin, ya. Makanya hati-hati. Saya sarankan jangan ada yang nyalon-nyalon lah ya. Takut ada jamaah malam Selasa mau nyalon jadi apa gitu ya. Tidak ada nyalon camat, ada calon mati semua. Lain kalau hukumnya fardu ain. Misalnya di kampung ini ada pilihan kepala desa. Misalnya. Tidak ada lagi, beb. Tidak ada lagi, beb. Kalau saya tidak maju, kena bajingan, beb. Nakal, beb. Saya tidak mau, beb. Coba saya ditunjuk sama Kiai Abdullah Aslam misalnya. Tidak ada lagi. Kalau saya, beb, saya ditunjuk karena dianggap saya mampu fardu ain, bu. Bukan dia yang bercerita, orang lain. Kalau ini yang mimpin, insya Allah tidak ada orkes, tidak ada maksiat,
Majelis malam Selasa tambah maju, orang kampung suka ngaji semua, maju. Kalau tidak maju Beb, dipimpin orang nakal, akhirnya nanti banyak orkes, banyak ini. Nah ini bisa jadi fardu ain kepada orang yang mampu dan ditunjuk oleh ulama. Tapi jangan ngaku semua, saya aja Beb, saya aja, ya repot, rusak apa yang ngaku apa. Saya teruskan. Kemudian akhirnya pagi-pagi kumpul semua sahabat. Siapa ini yang terpilih jadi pemimpin? Siapa ini? Siapa ini? Semua tampil kepalanya ke atas semua. Siapa tahu dipilih oleh Kanjeng Nabi. Gak ada yang dipilih. Terakhir Rasulullah nanya, "Aina Ali? Mana Imam Ali?" "Asabahur ramat ya Rasulullah." Sakit mata ya Rasulullah. Tidak hadir. Nah, dipanggil. Kok Imam Ali yang ditanya? Yang sudah tampil wis di saf pertama gak ditunjuk. Waduh, gagal lagi. Imam Ali datang matanya merah sampai tidak bisa melihat. Fatanaffala Rasulullah ala kaffaih. Rasulullah meludah di telapak tangannya. Famasaha bikaffihi. Rasulullah mengusap dengan telapak tangannya, diusap ke matanya Imam Ali. Faka'annahu lam yakun bihi syai'. Setelah diusap seakan-akan tidak terjadi apa-apa di matanya Imam Ali. Langsung bim salabim abragadabra sembuh. Auto. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ini mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya wa ainu qatada khudha dalila, kata Komarun itu. Wa ainu Ali khudha dalila. Mata Qatadah, mata Imam Ali ambil jadi bukti bahwa tangan Nabi ini tangan operasi. Tangan hebat ini. Kalau Imam Ali sakit mata, sahabat Qatadah matanya keluar. Perang kena panah, jatuh matanya satunya. Dipanggil sama Rasul, dipegang sama Nabi matanya, dikembalikan lagi. Bim salah bim, abra-gedabra. Tapi tidak pakai bim salah bim ya doanya ya. Langsung balik matanya Qatadah, langsung jelas. Bahkan mata yang dipegang sama Nabi lebih jelas daripada mata yang satunya. Sampai Qatadah berkata, seandainya jatuh dua-duanya, supaya bisa operasi dua-duanya. Sampai satunya jelas bisa menembus berapa kilo, yang satunya terbatas pada umumnya. Berkat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembuh. Akhirnya bendera kepemimpinan diberikan kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, di saat itu Imam Ali nanya, "Bimadza ila madza uqatiluhum ya Rasulullah?" Saya membunuh mereka sampai kapan? Apakah sampai masuk Islam? Gimana ya Rasul? Nanya Imam Ali. Baru Nabi nyebutkan hadis ini. Nabi nyebutkan hadis panjang, di antaranya qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa annani Rasulullah. Bunuh mereka, perangi mereka sampai mereka masuk Islam. Terakhir Nabi pesan, fa wallahi, demi Allah, satu orang dapat hidayah masuk Islam berkat kamu Ali, itu lebih baik daripada tunggangannya, kendaraannya orang Arab yang lebih mahal. Satu orang masuk Islam itu lebih afdal daripada unta yang termahal di Jazirah Arab ini. Pesan terakhir Nabi. Padahal mau perang. Pesan Nabi bukan habisi mereka, cincang mereka, sembelih mereka, potong-potong mereka, bakar rumah mereka untuk menghidupkan gelora jihad. Tidak kasar Nabi. Justru pesan Nabi ketika Imam Ali sudah pegang pedang, sahabat sudah takbir Allahu Akbar, mau membunuh, pesannya Nabi bukan cincang mereka, mutilasi mereka, habisi mereka. Tidak, justru pesan hidayah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pesan Kanjeng Nabi apa? Hidayah, Ali, kedepankan hidayah. Perang ini bukan segalanya dalam Islam. Perang dalam Islam itu difa'an linafs, membela diri saja. Sebelum kita diserang, kita dulu. Takut kita mati semuanya. Perang ini kita adakan hanya sebab mempertahankan hidup. Bukan segalanya, bukan teroris, bukan keras Islam. Buktinya nih, dalam kekuatan di atas kertas, Islam di atas ini sudah menang. Tapi pesan Nabi bukan bunuh mereka, yang banyak-banyakan matiin orang kafir, surganya lebih duluan. Bukan gitu pesannya. Tapi justru pesannya yang banyak-banyakan bisa memasukkan orang Islam, bisa memasukkan orang lain masuk Islam, dapat hidayah, itu dapat pahala besar. Ini bukti bahwa sebenarnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ini orang kafir ngadepi justru hidayah yang disampaikan. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan salah paham. Islam itu
keras, Islam itu pedang, Islam itu ini dan lain sebagainya. Tidak. Jadi justru Islam rahmatan lil alamin. Tapi juga jangan over. Jangan ngartiin rahmatan lil alamin terlalu over juga, repot. Anake gak subuhan rahmatan lil alamin. Bojone gak isaan rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil alamin, itu rahmatan lil ngatemin itu nanti. Jangan over, harus tempatkan. Nabi itu kalau waktunya ngerajam perempuan ndak zina, dirajam sama Nabi. Lau anna Fatimah ibnati sarakat laqata'tu yadayha. Seandainya putriku yang nyuri, Fatimah, belahan jiwaku, nyuri, saya sendiri yang motong tangannya. Ada rahmatan lil alamin. Tegas ya, tegas. Perempuan ngaku asabtu haddan. Saya sudah ngaku zina, rajam saya. Ya sudah. Yang ngaku sendiri setelah melahirkan anaknya, ayo dirikan hujjah, dirikan hukuman, dirajam sampai mati. Loh, kok tega Kanjeng Nabi? Ada tempatnya tega itu. Hukum Allah tetap. Dirajam sampai mati. Setelah itu disolati sama Nabi. Setelah disolati, Sayyidina Umar nanya, tusalli alaiha wa hiya zaniyah. Rasulullah sampean nyolati orang yang zina. Wahai Umar, la qusimat taubatuha li ahli Madinah, seandainya taubatnya perempuan yang zina ini, yang sampai menerima untuk dirajam sampai mati, dibagikan kepada semua penduduk ahli Madinah, maka akan cukup semua penduduk Madinah dengan taubatnya satu orang ini. Wes gak usah taubat yang lain, dapat kebagian. Kalau dibagiin, itu bahasa Inggrisnya, ya, ngerti? Taubatnya perempuan ini itu ke ahli Madinah, dapat semua bagian taubat dari saking besarnya. Gimana tidak besar? Seorang diri, nyawa perempuan mengorbankan, diberikan kepada Allah demi menegakkan hukum Allah. Ditegakkan sama Nabi hukum itu. Padahal Nabi paling tidak teganya orang. Tapi waktunya hukum ya hukum, waktunya rahmat ya rahmat, waktunya perang ya begitu. Allah sallallahu Muhammad. Jadi ayo, intinya al-khulasah, ringkasan dari pengajian kita malam ini, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, jadilah penyebab untuk menyebarkan sebisanya. Bisa lewat HP, handphone, lewat banner, ya, lewat informasi SMS, silakan ngajak orang. Kalau satu orang ini ngajak dua, ngajak, "Ndak mau, Beb." Bukan urusan kita mau ndak mau, urusan kita nyampaikan. Sama dengan Nabi Ibrahim, suruh adzan setelah bangun Ka'bah. Loh, mana Gusti, suara saya paling 1 kilo. Bukan urusan kamu nyampe ke Indonesia atau nyampe ke Amerika. Kamu tugasnya teriak saja, haji, haji gitu. Yang nyampein saya nanti. Alaikal bala, kamu nyampein aja. Saya yang akan nyampaikan ke telinga semua orang. Akhirnya Nabi Ibrahim teriak, ya ayuhan nas, hijju, haji, ayo haji. Cuma seberapa golongan Mekah saja nyampe. Tapi kok bisa orang Indonesia dengar? Masa pernah dengar suaranya Nabi Ibrahim sampean? Belum. Allah tugasnya begitu juga hidayah. Kita diperintahkan hanya untuk nyampaikan. Malam Selasa, Beb cuma 200, 300, kadang 100, Beb, kadang 50. Lek udan ya selawe. Terus pray, gak usah terus, nyampaikan saja. Allah yang menurunkan hidayah nyampe. Nah, saya juga sampean juga gitu. Ngajak dah Bapak, ayo ngaji malam Selasa. Ndak mau, Beb. Jangan ngamuk kalau ndak mau. Weh, kok piro, Beb, gak gelem. Cari yang lain. Mau ndak mau itu urusannya Allah. Yang penting sampean sudah menjadi penyebab orang lain dengar informasi ini. Coba 500 ngajak 2. Jadi 1.500. 1.500 ngajak lagi 2. Jadi 5.000. Sampuluh ngaji kabeh kowe iki. Alhamdulillah. Iya, cuma karena kita ndak wis sengkau sih kudu urusanku. Sing ngaji yo ngaji, gak ngaji yo gak ngaji. Ya wis, sing ngopi yo ngopi wis, mari yo mari. Ndak ada perhatian, ndak ada untuk mengorbankan untuk Islam. Ya, tidak harus kiai, harus habib yang mengambil. Kita juga bisa ngambil itu. Satu orang dapat hidayah berkat kamu, bertobat berkat kamu, lebih baik dari mewahnya kendaraan di tanah Arab. Subhanallah. Nah, jadi itu yang nomor 1. Yang nomor 2, kesimpulan nomor 2, carilah perhatian Allah untuk menjawab doa-doa kamu.
Lewat mana, Beb? Lewat apa yang paling Allah senangi? Yang paling Allah senangi setelah wajib-wajib adalah menolong orang lain yang lagi kesusahan. Karena hadisnya tadi, siapa yang ingin dijawab doanya, dikabulkan doanya, dilapangkan susahnya, maka falyufarrij mu'siran, maka lapangkan orang yang susah di antara kalian. Jangan malah didatangi orang susah tambah susah. Wah, ini podo Kang, lagune saiki podo loh, repot. Hendaknya tambah alhamdulillah. Matur nuwun. Kak, ndak usah nyari-nyari, saya alhamdulillah didatangi sampean, matur nuwun. Memang tak cari-cari yang susah. Kene nopo gitu. Walaupun sebenarnya sampean ndak punya persiapan uang, ndak harus uang nulung orang. Walaupun sampean ndak punya uang, jangan malah orang susah ditambah cerita susah lagi. Tambah double kuadrat susah nih. Jangan seperti itu. Jadi balaslah dengan yang terbaik, walaupun dengan kalimat-kalimat thayyibah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia pelajaran kita, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas baiknya perhatian kalian semuanya, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani agar kita semua berhasil di dunia ini mendapatkan perhatian Allah, khususnya di saat sakaratul maut. Semoga Allah berkenan mesudi memandang kita dengan pandangan rahmatnya sehingga dikasihani kita, dan kalau sudah dikasihani kita bisa menjadi orang yang husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna natawajjahu ilaika ya Allah binabiyyika nabiyir rahmah nabiyil rahmah nabiyir rahmah sayyidil awwalin wal akhirin khatamul anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad. Ya Rasulullah, natawajjahu ila rabbina bika an yaghfira dhunubana wa yarhamna wa yutahhir qulubana wa yanadhif sarairana wa yusahhih jasadana wa yu'afina min kulli bala'id dunya wa bala'il akhirah wa yamla' qulubana bil yaqin, yamla' qulubana bit ta'zim, yamla' qulubana bil mahabbah. Allah, kami meminta kepadamu ya Allah dengan kemuliaan Nabi rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami meminta kepada Allah dengan kemuliaan Engkau ya Rasulullah. Allah, kukiranya sudi mengampuni dosa kami, menyayangi kami, mensucikan hati kami, mensehatkan badan kami, membersihkan niat kami, memenuhi hati kami dengan ikhlas, dengan yakin, dengan ta'zim, dengan pengagungan terhadap agama ini, dan dipilih kami semua menjadi orang yang marhumin, yang dikasihani oleh Allah, yang mahbubin, yang dicintai oleh Allah, dan yang husnul khatimah ketika meninggal dunia. Satukan kami ya Allah di sorga sebagaimana Kau satukan kami di dunia. Jadikan kami penyebab kebaikan di alam semesta ini, manfaat untuk semuanya ya Allah. Mubarak, diberkati dimanapun kami berada ya Allah. Dan jadikan kami dan orang tua kami, anak-anak kami ahli surgamu, selamat dari nerakamu, selamat dari murkamu, selamat dari fitnah dunia, selamat dari fitnah barzakh, selamat dari fitnah neraka, fi khairin wa lutfin wa afiyah, terselimuti semua hidupnya di dunia dan di akhirat dengan kebaikan, keafiatan, kelembutan, dan akhir hidup kami dengan kalimat La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك وأتوب إليك. الفاتحة. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita yaitu Al-Habib Nizar bin Husni Alwi Al-Idrus, yang tadi sudah disebutkan bahwa beliau keadaannya kurang sehat, tapi karena cintanya kepada kita semua beliau memaksakan hadir. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan mampu menembus hati kita masing-masing, menjadi taman ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan yang tidak kalah pentingnya, semoga kita kelak, walaupun kita berada di rombongan paling belakang sendiri karena kekurangan dan banyaknya dosa kita, mudah-mudahan kita masih ditakdirkan oleh Allah berada di belakang barisan beliau, amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita merenung sejenak. Mari kita penuhi harapan ayah dan ibu kita. Mari kita dengan hati yang penuh cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua kita, mari kita ngemis kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmah dan maghfirah kepada ayah dan ibu kita. Jerih payahnya, pengorbanannya, kasih sayangnya kepada kita, semoga menjadi amal yang meninggikan derajat beliau di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Insyaallah. Ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, mari kita baca Fatihah. Kita penuhi harapan saudara-saudara kita seiman yang sudah lama berada di alam barzah namun dilupakan oleh anak cucunya. Semenjak kita ingat kepada beliau, insya Allah mereka setiap malam Selasa menunggu kiriman kita. Mudah-mudahan mereka juga diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Yang terakhir, mari kita baca Fatihah ngemis belas kasih sayang Allah untuk diri kita, keluarga kita dan anak cucu kita. Kita ngemis kepada Allah, semoga kita semua diberi taufik dan hidayah, diberi kuat iman, diberi mampu menjaga hati kita dan mengendalikan diri kita. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia dalam keadaan iman, mati membawa iman dan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita tutup majelis kita dengan kita membaca Asmaul Husna. Semoga majelis ini menjadi majelis yang makbul indallah. Mudah-mudahan majelis ini menjadi saksi dan menyatukan kita kelak di yaumil mahsyar. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat lindungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha ya Allah ya Rahman
Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dharu, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa beliau Al-Habib Nizar beberapa hari yang lalu baru datang dari umroh. Mari kita amini doanya. Mudah-mudahan dengan berkat doa beliau, kita semua dijadikan orang yang selamat dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا فتاح افتح قلوبنا كما فتحت قلوب أوليائك الصالحين يا فتاح افتح قلوبنا كما فتحت قلوب أوليائك الصالحين يا فتاح افتح قلوبنا كما فتحت قلوب أوليائك الصالحين نتوجه إليك يا الله بنبيك نبي الرحمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نتوجه إلى ربنا بك بأن يغفر الله لنا يغفر ذنوبنا ويرحمنا رحمة الأبرار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار تب علينا توبة نصوحا زقنا بها قلبا وجسما وروحا اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة جملنا بالعافية والسلامة حققنا بالتقوى والاستقامة أعذنا من موجبات الندامة في الحال والمعال إنك سميع الدعاء تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم نسألك حسن الخاتمة نسألك حسن الخاتمة نسألك حسن الخاتمة بجاه خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحسن عاقبتنا في الأمور كلها أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا ستار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر